Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Ba'alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini ada sebuah cuplikan video dari Hanif Al-Attas ya saudara ya. Hanif Al-Attas ini dia menanggapi ya terkait tantangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait debat diskusi ilmiah perihal nasab. Padahal kita semua sudah tahu saudara ya, sebenarnya terkait nasab untuk para Ba'alwi tidak usah diperdebatkan lagi, karena kitab-kitab sejaman dari abad ke-5, 6, 7, 8 beserta 9 awal sudah jelas dan sudah sahih bahwa nasab Ba'alwi atau nasab para Habib-Habib Yaman yang ada di Nusantara ini seluruhnya terpukul rata dan tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kalau seandainya mereka tetap ngotot ya, ingin mencoba untuk mengaku-ngaku lebih dalam lagi, bahkan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa membuktikannya melalui jalur lain, yaitu jalur tes DNA. Karena kebanyakan para Habib-Habib Yaman sudah melakukan tes DNA dan hasil haplogrupnya bukan mengarah kepada gen Arab, melainkan hasil haplogrupnya mengarah kepada gen Yahudi, saudara. Nah, di sini sebenarnya kita tidak usah pusing-pusing. Rambut dari Rasulullah masih ada ya. Untuk mencocokkan nanti hasil tes DNA-nya apakah cocok atau tidak, bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak, saudara. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, orang-orang dari Ba'alwi, wabil khusus orang-orang Habib Yaman yang terdaftar di lembaga Robito Alawiyah tidak berani sama sekali untuk melakukan tes DNA. Hanya ada beberapa sebagian yang sudah melakukan tes DNA, seperti Habib Sepuh yang kemarin pernah ditayangkan di channel Pada Suka TV, termasuk Najwa Shihab, juga Habib Ja'far Al-Hadar, ya saudara ya. Jadi untuk PR para Habib-Habib Ba'alwi, kalian harus bisa membantah tesis Kiai Haji Imaduddin, karena kalian sedikit-sedikit mengklaim bahwa kata kalian ulama-ulama ahlu sunnah ya, kata kalian tidak membatalkan, termasuk para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, kalian sebutkan tidak ada yang membatalkan satupun. Betul, saya berkali-kali mengatakan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alwi, karena para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama tidak ada juga yang mengesahkan atau mengisbat nasab Ba'alwi, saudara. Saya punya kitab-kitab dari karangan Basim As'ari ya, seluruhnya tidak ada satupun yang mencatat nasab Ba'alwi, saudara. Jadi seperti itu, saudara ya. Nah, di sini kita kembali lagi, saudara, kepada apa? Kepada tanggapan dari Hanif Al-Attas terkait atau perihal ya tantangan atau undangan terbuka dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita tanggapi bersama-sama, saudara. Ini dia cuplikan videonya. Rabitatul Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah. Wadah resmi ya. Telah Sadah Ba'alwi mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un. Surat ya. Kita nanti tanggapi, saudara ya. Undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Pada tanggal 7 kita nanti 2020 tanggapi, saudara ya. Sabtu di gedung Ar-Rabitatul Alawiyah. Ya. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video
Dengan berbagai alasan, seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha framingnya supaya bagus ya. dilakukan Si Hanif ini framingnya terlalu bagus. Pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat. Tim peneliti katanya. Oke. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa dia menegaskan ya. Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad al-Abi Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sa'ad al-Abi Alawi adalah Ar-Rabitatul Alawiyah. Sehingga Ar-Rabitatul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia neliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Sa'ad al-Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif. Inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad, kalau kata golongan mereka sangat tepat. Kalau kata golongan kita yang nggak tepat, saudara. Dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Sa'ad Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan. Nanti kita bahas, saudara ya. Nanti kita bahas satu persatu. Tenang. Lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini tepat ya. Robitoh mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak katanya. Tenang, nanti kita tanggapi ya. Kita tonton dulu videonya sampai selesai, saudara ya. Tapi bicara soal nggak apa-apa, kita tungguin dulu. Tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang betul. ITB kampus besar. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, penelitian syariah ya nggak relevan, bukan tempat. Jelas itu. Kalau ITB kampus besar. Betul. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo ini kampus luar biasa. UIN Wali Songo. Islam negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Ilmu nasab ya. Nasab ini punya disiplin. Nanti kita bahas, saudara ya. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab? Ada nasabah? Sehingga itu dikatakan relevan. Sebenarnya sangat mudah sekali ya menanggapi Hanif Al-Attas ini, sangat mudah bagi saya. Diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini seperti ini ya, seperti pembela-pembela Ba'alawi gitu. Mencari tempat yang netral. Awam semuanya di bidang nasab. Ya. Walaupun sebetulnya Rabitatul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman. Keselamatan dijamin katanya ya. Ya, jadi itu saudara ya tadi ya. Kita tanggapi dari mana nih? Yang pertama, Hanif Al-Attas mengatakan kalau seandainya Kiai Haji Imaduddin ya Al-Bantani ini nggak bisa mengelak lagi, harus menerima tantangannya. Karena apa? Kiai Haji Imaduddin ini meneliti Ba'alawi, Sada Ba'alawi ini kan tercatatnya di lembaga Rabitatul Alawiyah. Nah, ya. Kita tanggapi poin pertama. Poin pertama yang akan saya tanggapi itu terkait Rabitatul Alawiyah ini tempatnya di mana? Lokasinya ada di mana? Apakah Rabitatul Alawiyah ini lokasinya ada di Yaman? Ataukah ada di Indonesia? Sedangkan kita semua tahu Rabitatul Alawiyah ada di Indonesia dan lembaga ini mempunyai beberapa cabang di tiap-tiap daerah. Ya. Kalau kata saya sah-sah saja. Kalau seandainya Kiai Haji Imaduddin menolak ya debat di kantor Rabitatul Alawiyah, karena apa? Rabitatul Alawiyah bukan hanya ada di Jakarta pusatnya, melainkan cabangnya di seluruh pelosok Nusantara ada, saudara. Di setiap-tiap daerah itu ada Rabitatul Alawiyah. Ya. Contoh seperti di Tegal
terus di Tasik, terus di Palembang, terus di Depok, ya, itu kan cabang-cabang Robitul Alawiyah. Di Kalimantan, tuh. Jadi sebenarnya debat dimanapun itu tidak jadi masalah, yang penting tempatnya netral, saudara. Mau itu posisinya Uin Wali Songo yang katanya ada prodi ilmu nasab ataupun tidak ada prodi ilmu nasab, yang penting tempatnya netral. Kalau tempatnya di Robitul Alawiyah itu tidak netral. Itu. Kalau seandainya alasan Anda mengatakan tadi, alasan Hanif Al-Attas ini mengatakan apa? Kiai Imad itu kan meneliti Ba'alwi, sedangkan Ba'alwi itu kan tercatatnya di Robitul Alawiyah. Yang saya tanyakan itu satu, Robitul Alawiyah tinggalnya di mana? Tempatnya di mana? Masih di NKRI toh? Uin Wali Songo di mana? Masih di NKRI toh? Kecuali Robitul Alawiyah itu adanya di Yaman. Oke, berarti harus ke Yaman, ke kantor pusatnya Robitul Alawiyah. Orang Robitul Alawiyah aja ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia kok. Jadi dimanapun tempatnya, asal tempatnya netral, bisa untuk melakukan debat. Nggak usah kesana kesini ngalor ngidul, nggak jelas untuk Hanif Al-Attas, kata saya. Justru di sini yang saya lihat, yang bulat justru malah dari golongan Ba'alwi itu sendiri. Berkali-kali saya mengatakan orang-orang Ba'alwi ini jago kandang, tidak berani debat di luar. Ya, apalagi disaksikan oleh para mahasiswa yang memeluk agama Islam. Di Universitas Islam Negeri kebanyakan mahasiswanya itu Islam semua. Biar disaksikan, bila perlu live streaming langsung di TV nasional, coba kalau emang berani. Tidak akan berani orang-orang Robitul Alawiyah. Mereka bisanya cuma framing, nanti ujung-ujungnya apa? Kiai Imad dan kawan-kawan dijuluki Al-Kaburi. Itulah framing receh dan framing murahan dari orang-orang Robitul Alawiyah seperti itu. Karena mereka tahu kalau Kiai Imad diundang di Robitul Alawiyah nggak akan datang. Mereka sudah tahu, udah menebak gitu loh. Tapi bahkan sebaliknya, kalau seandainya Robitul Alawiyah diundang, coba di Universitas Islam Negeri, dimanapun lokasinya, dimanapun tempatnya berada, Kiai Imad siap satu orang terkait sejarah dan nasab untuk melawan puluhan dari perwakilan-perwakilan Robitul Alawiyah. Silakan tentukan tempatnya. Kiai Imad udah siap sendirian. Kalau terkait tentang sejarah, terkait tentang nasab, Kiai Imad siap sendirian untuk berdebat dengan perwakilan-perwakilan Robitul Alawiyah, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan sama kita di sini, Robitul Alawiyah ini cuma framing. Nggak akan berani debat. Karena apa? Mereka itu nggak punya referensi. Mereka itu nggak punya literasi. Bahkan Hanif Al-Attas di video saya sebelumnya mengatakan apa? Ada 140 katanya kitab yang mengsohikan atau mengisbat nasab Ba'alwi. Tapi sampai sekarang 140 kitabnya nggak ada. Coba tunjukkan. Terserah, mau itu karangan Ba'alwi, mau itu bukan karangan Ba'alwi, silakan tunjukkan di publik. Saya pengen tahu. Kan sampai sekarang nggak ada buktinya. Nah, jadi PR ya untuk kita semua. Dan untuk Kiai Imaduddin. Sebenarnya Kiai Imaduddin sudah betul cari tempat yang netral, minimalnya Universitas Islam Negeri, dimanapun berada. Mau itu di UIN Wali Songo, mau itu di UIN yang lain, yang penting tempatnya netral. Itu bisa dilakukan diskusi ilmiah, dilakukan debat nasab. Kalau emang posisinya orang-orang Robitul Alawiyah ini gentle, keluar dari kandang, jangan jadi jago kandang. Keluar dong dari kandang. Ngapain jadi jago kandang? Ngundang debat kok masa di kandang mereka? Ya tentu saja udah jelas itu tidak netral. Kalau Hanif Al-Attas mengatakan katanya Kiai Imad ini kan meneliti Ba'alwi, betul Ba'alwi, udah bukan cuma di Indonesia aja Ba'alwi itu. Banyak di seluruh penjuru dunia itu banyak Ba'alwi itu. Kalau harus dikumpulkan satu-satu. Bahkan di Yaman juga kan masih ada itu. Termasuk Umar bin Hafiz itu kan Ba'alwi. Banyak Ba'alwi itu. Jadi Kiai Imad gak salah. Orang-orang Robitul Alawiyah aja yang banyak ngelesnya. Kalau kata saya itu. Banyak ngeles, takut keluar kandang, beraninya jago kandang. Saya tahu kok tujuannya apa. Kalau sampai Kiai Imad datang di sana, saya tahu tujuannya apa. Saya tahu kok orang-orang Robitul Alawiyah ini cuma framing. Pura-pura aja mereka menyebarkan undangan. Kalau ditantang debat di tempat netral itu nggak akan mungkin berani. Ya itulah orang-orang Robitul Alawiyah si jago kandang, kata saya bilang. Kalau mereka nggak terima katanya, mereka bukan jago kandang, mereka berani berdebat, ya keluarlah. Ngapain debat di Robitul Alawiyah? Silakan kumpulkan itu kitab-kitabnya yang kata
si Hanif Al-Attas ada 140 kitab. Nanti biar debat sama Kiai Imaduddin, berani nggak? Kan kayak gitu. Kalau mereka hanya sekedar lisan ucapan, tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada sumber yang jelas, tanpa ada referensi yang jelas, tanpa ada literasi yang jelas, sudah jelas ya, itu hanya framing saja. Nanti ujung-ujungnya apa kesananya? Kiai Imaduddin difitnah. Oh, Kiai Imaduddin itu Al-Kaburi, tidak berani katanya datang ke Robito Alawiyah lah. Ngapain datang ke Robito Alawiyah? Emang Robito Alawiyah itu siapa? Itu loh. Kan begitu, saudara. Emangnya Robito Alawiyah ini siapa? Kok nyuruh-nyuruh Kiai Imaduddin datang sana? Tuh loh. Kan kayak gitu kan? Orang Robito Alawiyah aja nggak berani kok di tempat netral debat. Berarti yang takut siapa? Yang les siapa? Yang cemen siapa? Kan kayak gitu. Kalau mereka berani datang, jangan di dalam kandang kayak Kiai Imad itu. Dimanapun tempatnya asal netral, siap untuk menghadapi orang-orang Robito Alawiyah. Jadi seperti itu, saudara ya. Gampang nanggapi si Hanif Al-Attas ini. Katanya mau menjamin keselamatan segala rupa itu ini, katanya kan. Tadi bilang kayak gitu. Kalau kalian bertanya sama saya harus percaya apa tidak? Tentu saja saya tidak percaya, saudara. Kalian tahu kasus di Karawang? Kalian tahu kan kasus di Karawang? Persekusi yang ada. Ya. Itu kan orang-orangnya ini. Orang-orang di Karawang itu yang menolak kehadiran Kiai Imaduddin Al-Bantani itu ya orang-orangnya ini. Saya kan pernah bikin videonya itu. Ya. Orang-orang yang menolak Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan datang ke Karawang kan orang-orang ini. Betul kan? Loh, saya ada buktinya, saya ada videonya. Itu. Sini saya tidak provokasi, emang kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, saudara ya. Jadi intinya ya, kesimpulan terakhir itu, Robito Alawiyah ini cuma sekedar ngeles ya. Mereka itu membuat undangan hanya sekedar framing, ingin menfitnah dan menjatuhkan Kiai Imad dan kawan-kawan dengan dalil. Nanti mereka mengatakan, oh Kiai Imad itu kabur, tidak berani debat katanya di Robito Alawiyah. Justru sudah jelas ya, berkali-kali saya menjelaskan, yang ngeles dan tidak berani berdebat di tempat netral itu adalah orang-orang atau gerombolan dari Robito Alawiyah ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.